Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran IPA dengan topik struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan penerapannya dalam teknologi. Oke, kita mulai materinya. Nah, yang pertama dibahas adalah mengenai jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, adapun jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan embrional atau yang disebut dengan jaringan meristem. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Apa bedanya meristem dengan jaringan dewasa? Jaringan meristem memiliki sifat sel-selnya masih aktif membelah dan belum terdiferensiasi, sehingga memungkinkan si sel-sel meristem ini untuk menjadi jaringan apapun. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sel-selnya sudah terdiferensiasi, artinya sudah memiliki fungsi yang beragam. Nah, adapun jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang berfungsi sebagai pelindung yang mencakup jaringan epidermis, yang berfungsi untuk sebagai jaringan pengisi, yaitu jaringan parenkim, yang berfungsi untuk penguat atau penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim, dan yang berfungsi untuk pengangkut, yaitu jaringan flum dan xilem. Oke, sekarang masuk ke organ pada tumbuhan. Apa itu organ? Organ adalah sekumpulan macam-macam jaringan yang membentuk satu kesatuan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Jadi sekumpulan macam-macam jaringan. Nah, adapun organ pada tumbuhan itu ada 3 macam. Ada akar, batang, dan daun. Berikut gambarnya. Nah, di sini adapun ada bunga dan buah. Nah, bunga itu sebenarnya modifikasi dari daun dan buah itu merupakan perkembangan dari bunga. Kita bahas fungsinya satu persatu. Akar memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan juga untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Batang memiliki fungsi sebagai pendukung tubuh tumbuhan agar tegak, sebagai transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis, dan juga tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Sedangkan daun memiliki fungsi utama untuk tempat fotosintesis dan juga untuk organ respirasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke jaringan yang menyusun organ akar. Oke, di sini ada gambar penampang dari akar monokotil dan akar dikotil. Jaringan apa saja yang menyusunnya? Yang pertama adalah jaringan epidermis. Epidermis letaknya berada di lapisan yang paling luar. Fungsinya sebagai pelindung dan juga jalan masuknya air dan mineral. Kemudian jaringan yang kedua adalah korteks. Letaknya berada di sebelah dalam dari epidermis. Nah, korteks di sini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian jaringan yang ketiga adalah endodermis, di mana letaknya adalah di sebelah dalam korteks tetapi di sebelah luar perisikel, yang sebelah sini. Jika terlihat di penampang melintang akar monokotil dan dikotil, ini terlihat jelas ya warnanya berbeda. Nah, fungsi dari endodermis sendiri yaitu mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh angkut. Nah, di dalam endodermis ini terdapat pita Kaspari. Nah, fungsi itu adalah untuk mengatur masuknya mineral ke berkas pembuluh. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ketika diperbesar, ini adalah endodermis. Nah, di dalamnya ada pita Kaspari. Jadi pita Kaspari ini nanti membantu untuk mengatur masuknya mineral ke berkas pembuluh. Kemudian jaringan yang keempat adalah perisikel di sebelah dalam endodermis. Nah, di bagian
dalamnya. Fungsinya di sini akan membentuk cabang akar dan membentuk kambium gabus. Kemudian yang kelima ada xilem, letaknya di bagian tengah akar. Ini yang lubangnya besar ya. Fungsinya adalah untuk mengangkut air dan mineral. Lalu yang keenam ada phloem atau phloem. Letaknya ada di antara jari-jari yang dibentuk xilem. Nah, di sini di antara xilem di jari-jarinya ya, atau yang di akar dikotil yang ini. Nah, jadi untuk membedakan mana phloem dan mana xilem, phloem biasanya lubangnya lebih kecil dan xilem lubangnya lebih besar. Nah, phloem di sini fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian jaringan yang terakhir adalah empulur, letaknya ada di bagian tengah, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini di akar monokotil ada, sedangkan di akar dikotil tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut struktur jaringan akar pada monokotil dan dikotil. Apa bedanya ya? Nah, untuk dikotil dia itu memiliki sistem perakaran tunggang. Sedangkan monokotil sistem perakarannya serabut. Nah, ini perbedaannya. Ini akar yang tunggang, jadi dia punya akar primer lalu akar sekunder. Sedangkan akar serabut tidak bisa dibedakan mana akar primer dan mana akar sekundernya. Lalu kalipranya tidak jelas untuk dikotil, dan di monokotil kalipranya jelas. Lalu perisikal atau perikambiumnya hanya dari satu lapis sel untuk dikotil, sedangkan untuk monokotil beberapa lapis sel. Untuk dikotil tidak ada empulur, dan untuk monokotil ada empulur. Dikotil ada kambium, monokotil tidak ada kambium. Dan dikotil tipenya radial, monokotil juga sama-sama radial. Oke, kita lihat lebih jelas penampang melintang akarnya. Yang sebelah sini adalah susunan akar dikotil, yang sebelah sini adalah susunan akar monokotil. Tadi yang paling jelas terlihat itu di dikotil tidak ada empulur, sedangkan di monokotil ada empulur di sini yang tengah. Oke, kita lihat lebih dekat bagian berkas pembuluhnya. Nah, untuk susunan akar dikotil di sini tidak terlihat empulurnya, tetapi di sini terlihat ada batas kambium di antara phloem dan xilem. Kemudian kita lihat berkas pembuluh yang monokotil, di sini ada empulur dan tidak ada kambium. Nah, dan untuk lebih jelas lagi membedakannya, akar dikotil ini berkas pembuluhnya membentuk huruf X ya. Jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang monokotil jari-jarinya lebih banyak. Oke, sekarang masuk ke jaringan penyusun organ batang. Ada apa saja di batang? Nah, kita lihat dulu gambar. Ini adalah anatomi melintang dari batang monokotil, dan ini batang yang dikotil. Pertama ada epidermis, sama ya, epidermis ada di bagian luar, sama-sama pelindung. Lalu ada korteks di sebelah dalam epidermisnya. Kemudian ada perisikal juga di sebelah dalam endodermis. Nah, di sini fungsinya perisikal pada batang adalah untuk memberi kekuatan pada batang. Lalu ada phloem di bagian luar. Lalu ada xilem di bagian lebih dalamnya lagi. Lalu ada kambium di antara berkas pembuluh xilem dan phloem. Tapi ini hanya ada pada batang yang dikotil. Kita lihat lebih jelasnya. Oke, jadi perbedaan dari batang dikotil dan monokotil. Nah, kalau yang dikotil ini ada epidermis, korteks, stele. Sedangkan di monokotil itu tadi tidak ada korteksnya. Sebenarnya ada, tapi tidak bisa dibedakan mana korteks, mana empulur. Lalu di dikotil itu tipenya itu tipe kolateral terbuka. Nah, kolateral terbuka itu seperti apa? Kolateral terbuka itu maksudnya seperti ini. Jadi ada kambium di antara phloem dan xilem. Sedangkan yang kolateral tertutup yang monokotil tidak ada kambium dan tipe berkas pembuluhnya tersebar tidak beraturan. Sedangkan yang dikotil ini lebih beraturan. Oke. Lalu tadi ya, untuk yang dikotil ada empulur, untuk monokotil tidak ada empulur.
empulur. Nah, ini yang membedakan antara akar dan batang monokotil. Tadi kebalikannya, untuk akar dikotil itu tidak ada empulur, sedangkan untuk batang dikotil itu ada empulur. Kita lihat lebih jelas lagi bagian dalamnya. Nah, seperti ini susunan silinder pusatnya. Lalu ini untuk yang monokotil seperti ini. Oke. Nah, pada batang biasanya terjadi pola garis-garis yang melingkar seperti ini pada batang yang sudah tua. Ini disebut dengan lingkaran tahun. Nah, dari apa nih aktivitas lingkaran tahun ini? Dia itu terbentuk dari xilem yang berbeda. Nah, jadi kalau kita mengingat yang sebelumnya tadi, meristem sekunder ya, meristem sekunder itu tadi aktivitas dari kambium yang membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder, membelah ke arah luar membentuk floem sekunder. Nah, lingkaran tahun ini terbentuk karena xilem sekunder tadi yang membelah dengan ketebalan yang berbeda pada musim yang berbeda pula. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika musim kemarau, xilem itu tipis. Kenapa? Karena musim kemarau sedikit air. Sedangkan di musim hujan xilemnya tebal. Nah, makanya dalam 1 tahun kita anggap ada musim kemarau dan musim hujan, sehingga ada selang-seling tipis tebal, tipis tebal, tipis tebal, tipis tebal. Kayak gini lebih besarnya. Ini yang musim kemarau tipis, yang musim hujan tebal. Berarti untuk menghitung 1 tahun itu kita hitung 1 garis yang tipis, 1 garis yang tebal. Oke, kita lihat dari ini, dari ujung tahun ke-1 berarti tipis tebal 1, tipis tebal 2, tipis tebal 3, tipis tebal 4, dan seterusnya sampai ke tahun ke-8. Berarti kita bisa menghitung usia dari pohon ini adalah 8 tahun. Oke, sekarang ke jaringan daun. Jaringan penyusun daun hampir sama ya dengan yang sebelumnya, tapi bedanya di sini daun ini mempunyai 2 epidermis. Ada epidermis bagian atas, ada epidermis bagian bawah, dan di paling luarnya ini dilapisi oleh kutikula. Nah, kutikula itu seperti zat lilin yang membuat air tidak bisa menembus ke daun. Kemudian, kalau tadi ada korteks sebagai jaringan parenkimnya, di jaringan daun ini, parenkimnya ini terdiferensiasi menjadi palisade atau jaringan tiang, dan juga jaringan spons atau jaringan bunga karang. Oke, untuk membedakannya, yang jaringan tiang ini memang panjang-panjang ya, dan yang spons ini lebih bulat-bulat. Keduanya fungsinya sama-sama untuk fotosintesis. Nah, ini harusnya jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan palisade dan spons ya. Ini agak kegeser penunjuknya. Kemudian ada jaringan pengangkut juga. Ternyata tidak hanya di batang dan akar, di daun juga masih ada jaringan pengangkut, karena memang hasil dari fotosintesis itu akan disebarkan ke seluruh organ tumbuhan. Di sini ada xilem yang lubangnya besar-besar dan ada floem yang lubangnya kecil. Lalu terakhir di bagian epidermis, baik di epidermis atas ataupun di epidermis bawah, ada derivat epidermis atau perkembangan dari epidermis, yaitu stomata. Stomata seperti ini. Nah, stomata di sini fungsinya sebagai tempat pertukaran gas, jadi tumbuhan juga melakukan respirasi dan juga tempat penguapan air. Nah, fungsi utama dari jaringan daun atau dari organ daun adalah proses fotosintesis yang terjadi di bagian palisade dan juga bunga karang. Itu bagian yang banyak mengandung kloroplas. Nah, bagaimana reaksi fotosintesisnya? Nah, jadi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida dan air, juga cahaya matahari, dan juga klorofil atau zat hijau daun yang adanya di kloroplas. Nah, kemudian karbon dioksida dan air ini
akan diubah menjadi glukosa dan juga oksigen. Nah, oksigen ini akan dikeluarkan oleh tumbuhan yang nantinya akan diserap oleh kita ya, oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya, dan glukosanya dipakai untuk aktivitas seluruh sel yang ada di organ daun. Oke. Nah, kita lihat ini lebih jelas dari stomata. Stomata itu dia bisa membuka dan juga bisa menutup. Nah, biasanya pada siang hari stomata itu tertutup dan pada malam hari biasanya terbuka. Nah, fungsinya apa? Karena siang hari itu biasanya panas, stoma menutup itu untuk mengurangi penguapan air sehingga kadar air bisa dijaga kestabilannya. Oke. Ini lebih jelasnya dari struktur daun. Kita lihat bagian-bagiannya, ada yang beragam ya. Tapi bagian utama dari daun itu ada yang disebut dengan tangkai daun, ada helaian daun, ada tulang daun, dan juga ada urat daun. Tapi ada juga beberapa daun yang memiliki pelepah. Contohnya itu seperti daun pisang. Nah, lalu daun juga ternyata memiliki tipe pertulangan yang macam-macam. Ada yang melengkung, ada yang menjari seperti ini, ada yang menyirip, ada juga yang sejajar. Nah, pertulangan daun ini mengindikasikan tumbuhan tersebut dikelompokkan ke tumbuhan yang dikotil atau monokotil. Nah, sekarang kita lihat struktur jaringan dari daun monokotil dan dikotil. Nah, kalau dari bentuk pertulangan daun, biasanya daun yang dikotil itu pertulangan daunnya menyirip atau menjari, menyirip seperti ini atau menjari, atau juga melengkung. Sedangkan yang monokotil yang tadi melengkung dan juga yang sejajar. Nah, kemudian dilihat dari mesofilnya yang tadi ya, palisade dan spons. Nah, biasanya kalau di kotil itu ada palisade, ada spons. Sedangkan di monokotil biasanya mesofilnya itu seragam. Jadi bentuknya sama, tidak berbeda-beda seperti daun di kotil. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sebetulnya sangat banyak teknologi yang mengaplikasikan struktur jaringan tumbuhan. Di sini saya akan bahas satu contoh saja, yaitu pembuatan panel surya. Nah, di mana si panel surya ini menggunakan energi dari cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi arus listrik sehingga dapat menyalakan lampu ya, contohnya. Ini biasanya ada di pinggir-pinggir jalan raya ya. Nah, apa di sini kaitannya panel surya dengan struktur jaringan tumbuhan? Ternyata mekanisme kerja dari panel surya ini mengikuti mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi sama-sama mengubah energi cahaya menjadi energi yang lain. Kalau panel surya menjadi arus listrik, kalau di fotosintesis di tumbuhan, energi cahayanya itu diubah menjadi energi kimia, yaitu hasil akhirnya adalah ATP atau energi. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, hampir sama. Energi cahaya di sini di panel surya dia akan menabrak elektroda-elektroda di sini sehingga mengakibatkan ion-ion negatif di sini akan bergerak. Bergerak dan nantinya akan menghasilkan arus listrik. Nah, begitu pula pada tumbuhan, cahaya matahari di sini akan menabrak kompleks-kompleks cahaya yang ada di sel tumbuhan. Nah, nanti si kompleks-kompleks cahaya ini akan melepaskan elektron-elektronnya, akan mengeksitasikan elektron-elektronnya sehingga elektron di sini akan mengalir dan akhirnya akan menghasilkan energi. Gitu. Nah, untuk tugas, karena ternyata masih banyak teknologi yang terinspirasi dari sini, tugas kalian adalah mencari penerapan lainnya dari struktur jaringan tumbuhan ini, boleh di bidang teknologi dan juga di bidang desain. Masing-masing 2 contoh. Jadi di bidang teknologi 2 contoh, di bidang desain 2 contoh. Nah, kalian boleh mencari sumbernya dengan membaca dari berbagai literatur. Oke, selamat mengerjakan.